Hola, hola, welcome back di podcast gue Ian. Gue Gia. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi yang seru-seru dan lebih spicy pastinya. Apa tuh? Jadi sebenarnya gini, gue tuh kemarin baru banget nonton film Materialis di Netflix. Lo nonton gak sih? Yang Ya, filmnya nonton. si itu loh, Si Dakota. Dakota Johnson. Nah, kasih lihat framing bahwa kalau lo di umur 30-an itu, ketika lo mau mulai dating, itu tuh lo harus firm, lo udah harus tahu apa yang lo cari. Apakah lo cari cinta atau lo nyari kenyamanan, which is digambarin di film itu kalau lo nyari cinta berarti apapun kondisi pasangan lo atau partner lo, mau dia kaya, mau dia miskin, lo akan terima dia dengan apa adanya. Tapi kalau lo pilih stability, lo udah tahu nih bare minimumnya tuh kayak gimana, dia harus kaya kah, dia harus punya apa, dia secara emosional udah harus sampai mana, kayak gitu. Nah, menurut lo gimana? Kalau POV lo di dating pada saat umur 30-an tuh kayak apa? Cari cinta atau cari nyaman? Itu tema kita hari ini, guys. Kalau gue ya, karena gue sudah pernah gue sudah pernah dating karena cinta ya. Oh, menerima orang apa adanya. Gue pengennya dari nol nih sama dia, tapi ternyata dia pengennya nol mulu. Sama orang yang nol juga. Anjing. Oke. Gue udah pernah ada di titik dimana kayak gue menerima dia apa adanya, ya udah gue cinta sama dia, gue sayang sama dia, tapi ternyata ya emang dia tidak mau berjuang. Maksudnya gini, gue menuntun dia untuk tidak nol. Dengan iya, maksudnya gue juga tidak bagus-bagus banget kok kondisinya, tapi seenggaknya gue udah di sini, dia di sini gitu. Terus gue pengen ada gini nih, setara, tapi ternyata untuk dia mau jadi setara sama gue, ternyata dia nggak mau. Menurut gue kayak, wah itu kan capek ya. Jadi gue sekarang kalau misalnya gue di umur 30 ini, gue pengen nyaman tuh dalam arti semua hal ya. Hidup gue jadi nyaman. Maksudnya yang penting cukup untuk gue dan dia. Ketika kita sama-sama ya. Betul. Berlebihan itu tidak baik. Nah, berlebihan itu nggak baik. Jadi menurut gue lebih milih untuk cukup dan nyaman. Jadi bullshit ya, kayak misalnya kayak aku siap nerima kamu apa adanya, aku siap bangun ini semua dari nol. Enggak, cowok tuh ada ego soalnya. Ada ego yang kita nggak bisa sampingin. Itu gue setuju sih. Maksudnya nggak semua cowok bisa punya kekuatan atau kapabilitas untuk bisa nurunin egonya ke ceweknya. Apalagi kalau misalnya ceweknya jauh di atas cowoknya ya. Iya. Egonya kesenggol coy. Iya, kalau ini kita beda kalau kita ngomongin Mokondo ya. Mokondo tuh beda lagi. Dia nggak akan peduli dengan status atau strata sosial pasangannya. Ya kan kalau mau kondo. Tapi kalau misalnya bukan yang mau kondo, pasti dia ada ego yang harus ditahan nama dia. Ya, dan kan? Sampai di titik dia muak, dan itu malah jadinya kayak bom waktu aja, tiba-tiba meledak, ya udah selesai aja. Ternyata egonya dia yang kesenggol ketika gue pengen dia setara sama gue, ternyata dia ngerasa kok gue harus effort banget ya nyamain strata gue sama lo gitu. Dia ngerasa kayak anjir berat juga ya ternyata kayak nyamain sama lo. Padahal tuh maksudnya gini, nyamain visi dan misi kali ya. Itu agak susah ya. Enggak. Visi enggak. Jadi gini, menurut gue kayak ini bukan soal visi misi sih, tapi lebih ke ekonomi. Ngerti nggak? Maksudnya nyamannya gue dan cukupnya gue dengan arti ekonomi, coy. Maksudnya gini, ketika gue sudah bisa menerima lo apa adanya, harusnya lo juga berjuang dong untuk menyetarakan itu ke gue. Entah apapun lo improve, iya maksudnya dari dalam segi pekerjaan, lo punya income gak cuma di kantor aja atau di tempat lain. Nah, maksud gue kan kayak lo bisa improve di situ gitu loh. Betul. Dengan menyetarakan itu sama gue kan. Ada effortnya dulu nih, ada usahanya. Iya. Gitu. Sampai di titik dimana gue ngebantu dia gitu loh, ngebantu dia dalam segi pekerjaan kayak apa ya, maksudnya gue pengen lah dia tuh setara sama gue gitu loh. Terus tapi tiba-tiba dia malah kayak ya begitu, yang kayak egonya kesenggol gitu, kayak ternyata itu jadi kewajiban gue untuk menolong dia.
Ngerti gak sih Iya, kayak? gue ngerti. Jadi kayak seolah-olah kayak lo berkewajiban untuk selalu membahagiakan dia. Iya, dan Ya kan? ngebantu dia sampai di titik itu. Iya, padahal sebenarnya enggak juga. Padahal enggak juga. Itu bukan sebuah kewajiban sebenarnya. Harusnya ketika kita berpartner harus ya it takes two to tango kan. Harus dua-duanya memang punya rasa untuk saling improve diri masing-masing untuk menyamakan value-nya dan compatibility. Ya kan? Gitu supaya bisa sama-sama setara. Or at least kalau diawali dengan ketidaksetaraan tapi ada usaha untuk mau maju bareng. Nah, itu. Tapi ternyata dia enggak. Ternyata dia maunya ya di situ-situ aja, di level itu aja karena dia ngerasa nyaman di level itu. Tapi kan gini, ya misalnya kayak yang kemarin kita omongin kayak lu ngerasa ya kayak kok karir gue gini aja. Tapi kan lu pengen improve kan? Lu pengen improvisasi kayak gimana ya caranya gue untuk misalnya bisa lebih baik lagi. Iya. Temen gue udah sampai di level 5 nih. Kok gue masih di level 3? Gimana ya Gi? Gue caranya ke level 5 itu biar setara sama teman-teman gue gitu kan. Bukan FOMO ya. Baik lagi ini bukan FOMO. Tapi kan maksudnya siapa sih yang gak mau ketika strata sosial atau ekonomi kita tuh sama dengan teman-teman kita yang lain. Betul. Gak bisa dipungkirin bahwa strata sosial, value yang kita bawa baik ke pertemanan ataupun ke pasangan itu penting. Itu penting ya. Iya kan, kayak what kind of thing you can bring on this table itu penting. Gitu. Jadi memang itu harus diperhatiin sih. Karena ya as you know, gue kan in my single era sekarang dengan my dating experience yang lo tau lah gitu, gue ketemu orang bla 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 kayak gimana, itu juga cukup menjadi sebuah pertanyaan untuk gue. Apakah gue harus terus mencari cinta, which adalah gue menurunkan semua standar gue, ya lo tau lah, gue ada sisi Virgo-nya juga gitu kan, yang semua tuh kayak ada planningnya, semuanya tuh harus sesuai dengan sisi perfeksionisnya gue, kasarnya kayak gitu. Atau gue harus mencari orang yang harus minimal setara sama gue atau di atas gue supaya gue bisa improve. Kalau gue boleh saran sih ya, mendingan lu nyari orang tuh yang setara sama lu. Sumpah. Iya sih. Biar nggak terlalu capek ya buat mulai dari awalnya ya. Bukan. Mulai dari awal tuh sebenarnya jujur gue nggak ngerti. By the way, gimana sih caranya lu mulai dari awal lu dating di umur segini? Itu satu yang pengen gue tanyain ke lo. Tapi gini ya. Menarik. Tapi kenapa gini? Kenapa gue bilang lu harus nyari orang yang setara sama lo ya? Karena gini. Ketika lu bawa orang ke circle lu, yang circle lu nih udah setara nih sama lo, tiba-tiba lu bawa orang yang jauh di bawah, itu omongan kadang nggak nyambung. Terus kadang dia bisa jadi kayak teman-teman lu ternyata ini banget dia omongannya tinggi banget or apa, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Gila ya teman-teman lu ternyata hedon banget. Gila ya bla 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 bla. Nah itu loh yang di titik kayak males ya gitu, kayak dia ngerasa di situ kayak jadi kecil hati gitu loh. Iya sih, benar-benar. Jadi menurut gua kayak mendingan lu cari yang setara aja, jadi mau lu bawa kemanapun masih tetap nyambung. Betul, walaupun sebenarnya mencari yang jauh di atas juga tidak menjanjikan kebahagiaan sih. In my personal experience, ya kan. Ya oke lah, mungkin for my close friends tahu my last relationship itu sempat dapet yang secara sosial di atas gue, tapi ternyata nggak juga membawa kebahagiaan. Ternyata setelah dijalankan dalam waktu 1 dekade gitu kan. Wow. Nyicil rumah kah Anda? Kayak nyicil KPR udah hampir mau lunas ya harusnya ya kalau udah 10 tahun. Ya kalau cicilan KPR gue 10 tahun mah lunas kali itu. Ya kan? Taunya pindah rumah. Jadi harta gono gini gak sih? Gitu. Sebenarnya jujur di umur 30-an, apalagi gue sekarang umur 35, mencari pasangan baru tuh susah. Ya gimana sih cara nge-bridging di awalnya tuh kayak hai gitu misalnya. Pasti hal-hal cheesy itu akan keluar kayak hai, perkenalan, kita siapa, kita itu sukanya apa, kita lagi cari apa segala macam. Tapi yang challenging itu ketika kita udah mulai masuk ke ranah goal ke depan gue itu mau apa. Jadi ada orang yang pengen tipikal yang pacaran dekatnya itu pengen yang lebih slow motion, yang kita jalanin pelan-pelan or apa. Ada yang ngegas banget. Gitu. Tapi maksudnya kayak kalau PDKT di umur 30-an kayak kamu udah punya aset apa gitu gak sih? Maaf ya, maksudnya kayak gue nggak tahu
gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu kayak maksudnya Iya. nggak kepikiran gitu loh di gue buat kenal orang baru. Kalau gue kan selalu sama orang lama ya. Iya. Iya, maksudnya gue nggak pernah mau mulai sama orang baru. Karena gitu loh. kalau lo kan isinya kalau lo males mulai dari nolnya lagi kan. Nah, kalau gue ketika gue kenal orang baru, yang pasti gue tanya dulu dia kerjanya apa, jabatannya apa. Itu bridging pertama yang gue lakuin. Setelah gue tahu dia kerja apa, gue udah bisa nakar nih, oh kira-kira income-nya dia segini. Oh berarti sosial ekonominya dia udah di tahap apa? Apakah di middle low, ataukah di middle, atau di middle upper gitu kan. Nah nanti gue masukin kalimat-kalimat terselubung untuk digging lagi kayak lo punya apa? Apakah dia udah punya mobil sendiri? Apakah dia udah punya rumah sendiri? Tapi kalau nanya rumah itu gampang banget, tinggal tanya lo tinggal sama siapa. Kalau dijawabnya tinggal sama orang tua, oke, kemungkinan cuma 2, dia masih tinggal di rumah orang tuanya atau dia bawa orang tuanya di rumahnya dia. Tapi kalau dia bilang aku tinggal sendiri, nah itu lebih gampang tuh buat dikulik. Aku kah itu? Gitu. Biar itu lebih gampang kayak oke, dia independen nih, dia udah punya rumah sendiri, apakah dia akan menjadi rumah gue lagi? Gitu kan. Maksudnya dalam arti kata lebih gampang buat nanya, oke, lo tinggal sendiri di mana dan ownership dari rumah itu tuh apa statusnya? Apakah lo tinggal di apartemen, lo sewa, apa lo beli? Gitu. Tapi nggak langsung to the point ya. Kadang gue akan kayak misalnya nih, let's say, anggaplah gue pernah dekat sama salah satu orang yang umurnya jauh di atas gue. Ya well, gue selalu dekat sama orang yang di atas gue nggak pernah dekat sama yang di bawah. Selalu dekatnya entah kenapa gitu ya, aku carinya tuh yang lebih tua gitu kan, kayak yang tua tuh lebih menggoda gitu. Ya namanya juga tante-tante ya. Gitu, kayak lebih ada tantangan. Mau beda setahun kayak beda 10 tahun tuh nggak penting, yang penting dia lebih tua dari gue. Nah biasanya gue kalau misalnya dia untuk gue tahu aset dia terkait rumahnya dia lah, sesimpel gitu ya, gue akan coba pelan-pelan nanya kayak lo tinggal sama siapa. Kalau dijawabnya sendiri, oh di mana, let's say di apartemen. Nah gue akan kayak speak tuh ke dia kayak, oh lo tinggal di apartemen, gue juga nih kepikiran mau beli apartemen, lo beli apa nyewa? Nah gitu. Jadi kayak kalimat itu kayak gue tanya dulu dia, oke, main pasif agresif aja kak. Gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu, oh ternyata asetnya dia apa aja, gue akan feedback lagi ke gue, kira-kira gue bisa apa enggak nih jalanin sama dia. Bukan berarti gue harus dapet yang udah punya rumah, udah punya mobil dan segala macam ya, enggak juga gitu. Karena bagi gue mencari pasangan itu harus yang dia mau kerja. Ya, itu penting bagi gue. Dan gue selalu suka sama orang yang gila kerja, bukan yang workaholic banget, tapi yang dia tahu apa yang dia kerjain dan apa yang dia mau. Itu yang gue paling suka. Karena once orang itu suka sama yang dia kerjain atau tahu apa yang dia kerjain, itu akan lebih gampang buat gue untuk tahu kira-kira hubungan gue sama dia itu tuh cuman hubungan yang numpang lewat atau bakalan jadi long term relationship. Gitu. Tapi ya, gue mau nanya, di umur 30 ini kan maksudnya lo dating sama orang-orang gitu loh. Tapi lo takut nggak sih, kayak takut ada sisi yang salah pilih nggak sih? Pastilah. Kayak gue salah nggak sih dekat sama orang ini? Gue gitu salah nggak sih nih dekat sama dia? Gue salah nggak sih kayak jalan sama dia, kayak dia bener nggak ya buat gue gitu loh? Sebenarnya itu ada, tapi kadang yang bikin susah itu adalah ketika kita punya bare minimum yang terlalu tinggi. Kayak let's say gini, kalau di gue ya, itu tuh terpikir sama gue kayak gimana sulitnya ngadepin orang baru ke depannya. Tapi kadang yang hal-hal yang di luar itu tuh bisa lebih menghantui gue gitu. Kayak misalnya gini, let's say sesimpel, oke, dulu mantan gue dia suka ngelakuin A, B, C, D, E, F, G, mau itu hal yang baik atau yang buruk. Nah kadang tuh suka jadi ketakutan gue bahwa dia bakal ngelakuin hal yang sama gak kayak mantan gue. Jadi jangan sampai itu membawa
kejadian yang kedua kalinya dalam hidup gue lagi. Itu sih yang bikin gue takut sih. Tapi kan namanya manusia ya, manusia kan dinamis ya. Mm-mm. Maksudnya ya namanya juga satu manusia tuh dinamis, yang kedua hilaf tuh ada aja. Pastilah. Iya kan. Pastilah. Nah maksudnya gimana ya? Gue kalau misalnya orang misalnya ngomong kayak gue sebenarnya tuh takut dia ngelakuin sesuatu yang mantan gue pernah lakuin ke gue. Kan itu nggak ada jaminan coy. Betul. Nah itu maksud gue kayak kalau gue ya, gue tuh nggak pengen salah pilih orangnya tuh bukan dari misalnya kayak mantan gue pernah nyelingkuhin gue gitu kan. Gue nggak mau partner gue yang sekarang tuh nggak menyelingkuhi gue lagi gitu kan. Misalnya. Iya, sesimpel itulah. Sesimpel itu. Tapi kan itu tidak ada yang bisa menjamin. Betul. Bener ya sih? Betul. Nggak ada yang bisa ngejamin. Ya namanya juga balik lagi manusia tuh dinamis, gampang berubah. Ya kita aja lah gitu. Ya kita aja kadang kalau di PI kan nongkrong, wah gila bening banget. Maksud gue kayak mata tuh kayak nggak bisa lepas. Tapi sebenarnya gini, kalau menurut gue kalau hanya sebatas mata doang sih kayak masih nggak apa-apa nggak sih? Ya benar. Iya kan, ya. Asal nggak ada kontak fisik aja sih. Nggak. Iya, kalau sampai ada kontak fisik kan berarti udah agak lumayan serem. Tapi berarti lebih ke maksudnya salah pilihnya dari segi visi misi dan ekonomi kan ya kalau sekarang. Iya, kalau sekarang kan? Iya. Realistis kan jatuhnya. Iya, karena biar gimana pun ketika kita deket sama orang apapun itu ya, mau pacaran, mau itu PDKT, kita tuh berinvestasi loh. Iyalah. Iya kan, karena ada waktu di situ yang kita keluarin. Waktu kita dendong. Iya kan, waktu in a general meaning, in a literal meaning waktu sama waktu. Ya, gitu. Karena kan kayak lo deket sama orang, lo ngasih waktu lo ke dia. Dan gak mungkin gak cuman waktu secara harafiah yang lo kasih, tapi kan lo ada waktu juga untuk lo ngedate sama dia, lo keluarin waktu bensin buat ketemu dia dan segala macam. Itu kan investasi juga sebenarnya. Nyemprotin parfum. Belum, nanti harus potong rambut, beli skincare, ya kan, beli baju baru mungkin kalau misalnya mau ketemu. Apalagi mau dinner ya kan, iya, harus proper banget bajunya gitu. Padahal sebenarnya belum tentu juga kan bakalan nikah juga, belum tentu juga bakalan pacaran kalau di dating era ya gitu. Nah itu yang sebenarnya yang agak menurut gue agak lumayan quite challenging gitu. Tapi dari sekian banyak yang hal-hal yang lumayan jadi consideration ketika kita mulai dating, hal yang paling gue suka sebenarnya adalah butterfly eranya. Ngerasa gak sih lo kayak lo nih ya, kayak kalau misal kita lagi baru mau deket sama orang, lagi baru kenal orang kan pasti kayak asmarannya tuh menyenangkan. Hal-hal effort kecil yang mungkin biasa aja, tapi buat kita bisa kayak kok sweet banget sih ini orang, gue gak bisa gitu. Itu kayak kok gue pegangan gitu. Itu kayak hal-hal yang susah sih, kayak biar gimana pun tuh ketika kita ketemu orang baru, kasmaran itu tuh menyenangkan. Walaupun kasmaran itu fata morgana, guys. Wait a minute. Iya dong. Ya, We have to admit, kita nggak mungkin bisa menuntut rasa kasmaran itu setiap saat bersama orang yang sama. Ya kan? Gak usah sama gebetan, sama pacar juga kayak gitu. Kita mungkin bisa dapetin sparkling yang menyenangkan, yang shimmering, splendid gitu kan di awal-awal pacaran. In my personal experience ya, kayak lo udah pacaran lebih dari 3 tahun atau 5 tahun gitu ya, pasti kan rasanya tuh berubah, excitementnya tuh berubah, ya kan, sparkingnya juga nggak sekuat seperti pas di awal-awal hubungan. Nah itu tuh yang menurut gue yang agak lumayan challenging juga. Setuju nggak sih lo? Setuju banget sih gue, setuju banget. Tapi gue nggak pernah lagi ngerasain kayak ya butterfly. Yakin. Oke. Konon katanya seorang Lydia Anggita yang hobinya adalah golf dan main tenis, tidak pernah merasakan sparkling era. Ya.
Gak mau. Ya, kau crazy lah. Bener dong, takut. Tapi ya itu sih maksud gue kayak pada akhirnya ya, percaya atau nggak percaya, ketika kita mulai dating, kita tuh harus nikmatin setiap fasenya. Tapi ketika, kalau di gue ya ini terutama, ketika kita udah ngerasain, oh butterfly eranya kayak gini nih, oh kasmarannya kayak gini nih. Di situ gue udah harus sadar bahwa ini tuh nggak selamanya. There is nothing last forever. Rasa kasmaran ini tuh nggak bakal selamanya. Ya kan? Jadi pada akhirnya semakin tua kita, semakin kita sadar bahwa hubungan itu yang kita cari ternyata bukan sparklingnya doang, tapi nyaman dan stabilitas. Iya. Ya kan? Iya. Karena kita nggak mungkin bisa selalu ngasih drama ke pasangan kita, ke gebetan kita. Kita nggak pernah bisa selalu ngasih hal-hal yang baru ke pasangan atau gebetan kita juga gitu. Bener. Karena ada rasa bosen, ada rasa capek ketika ngejalaninnya gitu. Apalagi hidup kan naik turun ya kan. Gitu. Kasarnya perekonomian Indonesia aja naik turun. Gimana percintaan, kasarnya kayak gitu. Ya nggak sih? Gitu. Tapi kalau gue boleh tahu atau kalau boleh lo share, kira-kira do and don'ts-nya ketika cewek mau mulai dating itu apa dulu? Apakah dia harus siap dulu untuk membuka hatinya, atau dia harus siap dulu mendapatkan calon atau kandidat yang salah? Kalau dari sisi perempuan ya, gue mah masih sakit juga sikat, bos. Anjay. Anjay. Masih itulah Scorpio. Kalau masih berdarah-darah juga kayak ada yang ganteng, ada yang deketin. Gas. Masih sakit. Bukan berarti kayak dia dijadiin pelarian. Enggak, bukan. Kayak lebih mengesampingkan rasa sakit itu. Betul. Kayak ya udahlah gitu. Ngapain sih lu kayak lama-lama di situasi kayak ngerasain sakit mulu? Enggak usah. Kayak meskipun lu lagi berdarah-darah, lagi sakit, tapi ada yang mau nolong lu buat sembuh, kenapa enggak? Betul. Itu kan part of belajar untuk move on. Iya. Journey untuk move on kan enggak langsung yang kayak kita putus kita langsung lupa. Enggak kayak gitu kan. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Dan itu ada bagian dari prosesnya. Iya, menurut gua kayak lu mau move on tapi lu sendiri, kagak usah. Mendingan move on sama orang lain, lebih enak. Lebih cepat. Nah, sumpah, ya gue bilang lagi ya, gue disclaimer lagi ya, itu bukan ngejadiin dia pelarian, enggak juga. Malah dia itu kita jadiin kayak lu penghilang rasa sakit gue, lu loh obat gue. Selama kita kasih tahu bahwa kita baru putus. Iya, maksudnya kayak misalnya gue tercepat gue ya putus, udahan nih gitu kan, udahan sama satu hubungan. Bombastic. Hari kemudian jalan aja. Gue takut ke-spill namanya. Dari tadi diam, gue takut namanya ke-spill. Bisa gonjang-ganjing perduniaan ini. Enggak, jangan. Ya jalan aja, nggak apa-apa kok. Maksudnya ya toh yang penting kita jujur sama dia kayak ya kemarin gue baru udahan, gue disakitin, bla 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 apa segala macam. Pokoknya selagi itu bukan salah kita, ada yang bagus mah lu sikat. Bos. Iya, gue setuju itu. Gue setuju itu. Bukan berarti kita jadi sorry gampangan atau murahan ya, enggak kayak gitu. Kan bukan sorry ya, bukan kayak lu tiba-tiba ngedate langsung macem-macem kan. Iya. Enggak, maksudnya kayak cuma kayak bisa ngopi, makan nonton, kayak sharing apa segala macem. Ya mungkin lu kalau misalnya memang orang yang ngedeketin lu itu bisa ngedengerin cerita lu pas lu disakitin, ya kenapa enggak? Ya ngomong aja. Betul. Jadi dia tahu POV-nya. Oh, kalau gue mau ngedeketin lo dan gue udah pacaran sama lo, berarti gue nggak boleh menyakiti lo di sisi ini. Dia jadi dapat pelajaran dong. Oh, ternyata si anak ini suka banget nih di-treat kayak gini. Betul. Itu gue setuju sih. Jadi memang buat kalian kalau misalnya tiba-tiba ada teman kalian yang baru banget putus terus ada di dating apps kayak gini. Nah, please nggak usah dijudge. Karena biar gimana pun bukan berarti orang yang tiba-tiba langsung ada di dating apps dia tuh jadi brengsek atau jadi murahan, enggak sama sekali. Justru itu adalah cara personalnya orang tersebut untuk bisa move on. Dan move on orang tuh caranya beda-beda. Ada yang larinya ke
si tiba-tiba olahraga, Mm-mm. si tiba-tiba traveling, Iya. ya kan? Bisa si tiba-tiba jadi shopaholic, Nah. ya kan? Dan bisa jadi si tiba-tiba jadi social butterfly. Nah. Itu banyak banget cara-caranya, dan kita nggak bisa ngejudge orang dari situ sih, gitu. So dari semua yang kita obrolin, kayak gue dapet satu kesimpulan deh. Apa? Kayak di umur-umur kita ya, especially gue nggak tahu kalau di umur 40 karena gue belum nyampe sana, tapi di umur 30 kayak kita, kayak itu jatuh cinta itu tuh nggak susah. Enggak. Yang susah itu adalah mempertahankan hubungannya. Iyalah. Dari rasa jenuh. Iyalah. Itu Mau susah, kita baru susah banget PDKT atau kita lagi pacaran tuh susah loh. Ya kan? Susah banget. Karena shape jatuh cinta tuh beda-beda ya. Iya. Gitu. Cinta, nyaman, itu ada masanya. Dan Betul. ada tanggal, bulan, tahun expirednya. Iya. Benar ya? Betul. Gimana 10 tahun Anda? Bubar! Bubar guys! Expired nggak tuh gue tanya? Bubar guys! Expired kan? Bubar guys. Kan kayak gitu tuh kan kita malah jadi bertanya-tanya. Ketika lo udah nyaman, ya pacaran sama orang, entah menikah, waktu itu ngaruh nggak sih sama masa-masa expired itu? Ya kan ngaruh kan, berarti ngaruh kan? Kayak misalnya lu semua tuh kan ada jatuh temponya berarti kan? Betul. Kayak betul. Misalnya gue kayak anjing, gue ternyata gue nggak bisa nih untuk nurunin standar gue kayak Iya. gini terus. Itu kan ada masanya, ada jatuh temponya kan. Betul. Dan itu kan bisa meledak kapanpun gitu kan, tergantung kita milihnya aja kita mau apa. Betul. Jadi memang ya itulah intinya, bahwa Jatuh cinta itu gampang sebenarnya, gak sulit. Ngomong sayang aja gampang. Ngomong sayang, ngomong suka, ngomong kamu cantik, kamu ganteng, itu gampang. It's easy to say, to sweet talks to everyone tuh gampang. Tapi yang susah itu adalah lo mempertahankan rasanya itu gitu. Karena gue percaya rasa cinta itu beda-beda bentuknya. Mau dari awal lo PDKT dan lo udah ngerasa suka dan sayang, itu ada bentuk cinta yang beda. Ketika akhirnya nanti lo berpacaran lama, itu cinta juga bentuknya beda. Cinta tetap ada, tapi kayak dia berevolusi aja kalau menurut gue. So buat kalian yang masih mencari cinta, good luck, dan kasih tahu cerita kalian dengan dating experience kalian yang mungkin seru buat kita bahas. Kenapa enggak? Boleh banget langsung taruh di kolom komentar atau ke DM gue. Nanti mungkin bisa gue ceritain, ya kan, di next episode. Sharing aja kak. Sharing aja. Tenang aja, gue gak bakal kasih tahu namanya. Tapi kalau kalian willing mau cerita tentang dating experience kalian, boleh banget tinggal DM gue aja di @muhammadsofyan. Lo tinggal kontak atau ke story.side by side, cerita aja, cerita pengalaman kalian tentang datingnya. Nanti kalau emang seru dan kayaknya oke nih buat kita pick up ceritanya, kita bakal bahas. So that's all for today. Jangan lupa buat di subscribe, and like dan komen, dan jangan lupa buat di share. See you di episode keempat. Bye bye.